Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Sylvia dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi sel pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen kimiawi sel. Sekarang kita akan membahas tentang susunan sel terutama pada sel eukariotik ya. Nah, pada mind map sebelumnya juga sudah pernah Bu Sylvie jelaskan bahwa sel eukariotik itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian hidup atau kita sebut sebagai protoplasma dan bagian yang tidak hidup atau kita sebut sebagai paraplasma. Protoplasma sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Yang kedua sitoplasma yang terdiri dari sitosol dan komponen lainnya. Dan yang ketiga ada membran sel atau membran plasma. Sedangkan paraplasma ini contohnya adalah dinding sel. Masih ingat kan ya? Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Yang pertama di sini adalah nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah sel. Kita lihat di gambar, ini ada beberapa bagian dari nukleus. Yang pertama adalah nucleolar envelope atau nama lainnya adalah membran inti. Membran inti pada nukleus itu terdapat sebanyak 2 atau rangkap. Nah, ada membran dalam, ada membran luar. Ternyata membran dalam dan membran luar dari nukleus ini itu dihubungkan oleh pori-pori inti ya. Hampir di seluruh permukaan membran itu terdapat pori-pori. Nah, pori-pori ini fungsinya untuk mengatur keluar dan masuknya makromolekul dari nukleus ya. Sedangkan di dalam nukleus itu terdapat apa? Yang pertama ada nukleolus atau anak inti. Dan yang kedua ada benang kromatin. Benang kromatin ini benang-benang panjang yang mengandung informasi genetik. Ketika pembelahan, maka benang kromatin ini akan mengalami pemendekan yang kita sebut sebagai kromosom. Jadi kromosom itu berasal dari benang kromatin. Selain terdapat kromatin dan anak inti, ternyata di dalam nukleus itu juga ada cairannya. Nah, cairan nukleus itu kita sebut sebagai nukleoplasma ya. Fungsi nukleus yaitu yang pertama mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis RNA messenger sesuai dengan perintah DNA. Nah, DNA ini ada pada kromosom ya. Kemudian yang kedua mengendalikan proses metabolisme sel. Makanya nukleus ini juga bisa disebut sebagai pengatur seluruh kegiatan sel ya. Dan yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Keempat, tempat penggandaan atau replikasi DNA. Jadi berikut itu adalah fungsi dari nukleus atau inti sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma tadi terdiri dari sitosol dan komponen. Sitosol itu merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel. Letaknya itu ada di luar inti sel dan juga organel sel. Itu kita sebut sebagai sitosol. Perlu kalian ketahui, ternyata sitosol itu berbentuk cairan koloid homogen yang jernih. Kemudian sitosol juga mengandung nutrien, ion, garam, dan molekul organik. Selain itu, sitosol juga merupakan tempat organel sel dan sitoskeleton atau rangka. Kemudian
Karena di sini sitosol itu bisa mengalami aliran, maka memungkinkan terjadinya pergerakan antar organel sel. Selanjutnya, sitosol juga sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Dan yang terakhir, sitosol juga berperan untuk menyimpan molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan juga enzim. Yang kedua, di sini adalah komponen dari sitoplasma. Nah, komponen sitoplasma itu yang paling utama adalah organel. Organel yang pertama di sini adalah retikulum endoplasma atau biasanya disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Dan retikulum endoplasma ini hanya terdiri dari satu lapisan membran. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ternyata retikulum endoplasma ada dua jenis. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Nah, pembedanya apa? Ternyata kalau retikulum endoplasma halus ini bentuknya seperti tabung dan tidak ditempeli oleh ribosom. Sedangkan kalau RE kasar di sini dia berbentuk lembaran yang memiliki ruang sisterna dan dia juga memiliki ribosom, ya. Retikulum endoplasma ini berkaitan dengan nukleus atau inti sel. Nah, di sini ya, retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RE halus tidak bergranula karena tidak dilekati oleh ribosom, sedangkan RE kasar bergranula karena dilekati oleh ribosom. Yang pertama di sini RE halus. RE halus berperan dalam proses sintesis lipid, baik itu fosfolipid maupun sterol, kemudian metabolisme karbohidrat dan juga untuk menetralisir racun. Nah, berkaitan dengan fungsinya tersebut, maka RE halus ini bisa banyak kita temukan di organ seperti ovarium, testis, dan juga hati. Sedangkan kalau RE kasar dia kan bergranula, tadi disebabkan dia dilekati oleh protein, maka dia itu bisa melakukan sintesis protein, terutama protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin yang ada di pankreas. Selain itu, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk membentuk fosfolipid membrannya sendiri. Berarti fosfolipidnya ini hanya untuk membentuk membran retikulum endoplasma. Organel yang selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini juga terdiri satu lapisan membran. Kalau kita perhatikan di sini, badan Golgi memiliki nama lain yaitu aparatus Golgi atau di situ Golgi apparatus. Bagiannya apa saja? Jadi bagian badan Golgi yang berdekatan dengan retikulum endoplasma di sini adalah bagian cis. Nah, jadi yang paling pertama adalah bagian cis. Kemudian di tengah ini ada lumen, ya. Ada ruangan juga yang kita sebut sebagai sisterna. Selanjutnya bagian paling luar di sini adalah bagian trans. Jadi kalau kita simpulkan, badan Golgi ada bagian cis, ada bagian sisterna dan juga bagian trans. Badan Golgi sendiri itu terdiri dari tumpukan kantong membran pipih tadi yang kita sebut sebagai sisterna, dan nantinya dia akan membentuk vesikel atau vesikula. Fungsi utama badan Golgi di sini dia sebagai pusat produksi, pusat pergudangan, penyortiran, pengiriman produk sel seperti enzim maupun hormon.
Jadi materi yang dihasilkan oleh RE kasar tadi akan diterima oleh badan Golgi, kemudian dimodifikasi dan akhirnya dikirim ke bagian sel yang lain ya. Nah, perlu kalian ketahui ternyata di tumbuhan badan Golgi itu disebut sebagai diktiosom ya. Nah, ternyata di dalam sel itu ada beberapa komponen bermembran yang memiliki keterkaitan fungsi antara yang satu dengan yang lain. Inilah yang kita sebut sebagai sistem endomembran. Diawali dari nukleus. Nukleus tadi dia menghasilkan makromolekul yang nantinya akan dikeluarkan menuju ke retikulum endoplasma kasar. Di dalam retikulum endoplasma kasar nantinya dia akan bertemu dengan ribosom ya. Nah, ketika sampai di ribosom di RE kasar, ribosom menghasilkan enzim, menghasilkan protein yang nantinya akan dibawa ke badan Golgi. Nah, untuk membawa protein dari retikulum endoplasma ke badan Golgi itu membutuhkan vesikel. Nah, disebut sebagai vesicle transport. Jadi zatnya dilingkupi oleh vesikel menuju ke bagian badan Golgi. Nah, badan Golgi yang menerima vesicle transport ini adalah bagian cis. Cis ketika sudah menerima zatnya nanti akan dibawa ke bagian tengah, yaitu bagian sisterna. Di bagian sisterna ini, zat terutama protein akan dimodifikasi, akan disimpan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja akan dibentuk enzim, bisa dibentuk hormon, barulah nanti akan dikeluarkan menuju ke bagian trans. Nah, di bagian trans ini nanti akan terjadi proses pembentukan vesikel lagi. Namanya adalah vesikel sekresi. Nah, vesikel sekresi ini yang membawa zat yang sudah dimodifikasi untuk dibawa ke bagian sel yang lain. Contohnya di sini dibawa ke membran sel ya. Ini adalah contoh sistem endomembran. Selanjutnya ada organel yang kita sebut sebagai lisosom. Nah, lisosom ini berupa kantong kecil yang memiliki satu lapis membran. Nah, membran pada lisosom ini tersusun dari lapisan lipid ya. Sedangkan di dalam lisosom terdapat enzim hidrolitik atau enzim hidrolase yang fungsinya untuk menghancurkan ya. Di sini lisosom berisi enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna makromolekul sehingga lisosom bersifat fagositosis atau juga biasanya lisosom ini berperan dalam pencernaan intraseluler. Dan perlu kalian ketahui, lisosom itu hanya ditemukan pada sel hewan ya. Sifat fagositosis yang dilakukan oleh lisosom ini ada dua jenis. Yang pertama adalah autofag. Kalau autofag ini proses mendaur ulang organel yang rusak. Jadi organel di dalam sel yang rusak ini nantinya akan didaur ulang agar tidak memenuhi isi dari sebuah sel. Kemudian autolisis, auto artinya sendiri, lisis itu artinya memecah. Berarti dia itu memecah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membebaskan semua isi lisosom, enzim hidrolase tadi. Sehingga nanti sel itu akan mengalami kerusakan, akhirnya mati. Contohnya gini, pada metamorfosis kata itu kan diawali dari telur menetas menjadi berudu, berudu menjadi katak berekor menjadi katak muda menjadi katak dewasa. Nah, pada tahapan katak
kata berekor menjadi kata mudah. Nah, kira-kira ekornya itu kemana? Ternyata ekor itu memiliki sel yang banyak mengandung lisosom. Akhirnya lisosom pada sel ekor itu mengeluarkan semua hidrolasenya dan akhirnya sel-sel di ekor itu akan mati, sehingga semakin lama ekor pada kata akan menyusut dan akhirnya hilang ya. Selanjutnya ada organel badan mikro. Badan mikro ini juga terdiri satu lapisan sel saja. Nah, badan mikro ini ada dua jenis, ada peroksisom dan juga glioksisom. Kita perhatikan gambarnya ya. Peroksisom itu terdiri dari lipid bilayer. Isinya apa? Ternyata peroksisom ini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase ya. Jadi peroksisom ini kan mengandung enzim oksidase. Fungsinya untuk memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen. Nah, dari hasil reaksi ini ternyata menghasilkan hidrogen peroksida atau biasanya disebut H2O2. Makanya di sini organel ini disebut sebagai peroksisom karena menghasilkan peroksida. Nah, karena di sini hidrogen peroksida merupakan toksik atau bersifat racun, maka badan mikro yang merupakan peroksisom ini juga menghasilkan katalase. Nah, katalase di sini tugasnya memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O, air, dan juga O2 atau oksigen. Ketika sudah dipecah menjadi H2O dan juga oksigen, maka dia sudah tidak bersifat toksik ya. Makanya di sini peroksisom karena mengandung enzim katalase dia disebut sebagai menetralkan racun. Karena menetralkan racun pasti dia banyak ditemukan di dalam sel hati ya. Yang kedua ada glioksisom. Glioksisom ini sejenis dengan peroksisom, tapi hanya ditemukan pada biji tumbuhan. Karena apa? Karena glioksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Dan ini dilakukan pada saat biji sedang berkecambah ya. Jadi saat biji sedang berkecambah itu banyak sekali menghasilkan glioksisom. Selanjutnya ada organel mitokondria. Nah, organel mitokondria ini merupakan organel bermembran ganda. Berarti dia punya membran luar juga membran dalam. Coba kita cari di gambarnya. Di sini yang pertama ada membran luar dan juga ada membran dalam. Kalau membran luar dia berbentuk lonjong ya, sedangkan membran dalam dia berbentuk berlekuk-lekuk. Nah, lekukan pada membran dalam itu kita sebut sebagai kristal. Kenapa yang namanya membran dalam ini perlu berlekuk-lekuk? Semakin banyak lekukannya, ternyata luas permukaannya juga semakin luas. Nah, yang namanya mitokondria itu berfungsi sebagai tempat respirasi, terutama respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Semakin luas kristal, maka oksigen yang ditangkap nanti juga semakin banyak ya. Selain ada kristal, di sini juga ada cairan yang kita sebut sebagai matriks. Di sini banyak kita temukan senyawa organik dan juga enzim, sehingga nanti dia juga bisa digunakan sebagai tempat respirasi. Dia juga punya ribosom dan juga punya DNA. Nah, DNA-nya ini kita sebut sebagai DNA ekstranukleolar.
karena DNA-nya ada di luar dari nukleus. Karena dia punya DNA ekstranukleolar, maka mitokondria ini kita sebut sebagai organel semi otonom. Karena nanti dia itu bisa melakukan sintesis protein sendiri, bisa mengatur organel itu sendiri tanpa menunggu instruksi dari nukleus. Nah, mitokondria tadi berperan dalam respirasi sel. Apa itu respirasi? Respirasi itu metabolisme untuk menghasilkan energi berupa ATP. Tahapan respirasi aerob ini yang pertama ada glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron, ya. Organel selanjutnya yaitu plastida. Nah, plastida ini sama dengan mitokondria karena dia memiliki dua membran. Ada membran luar, ada membran dalam. Coba kita cari ya. Ada eksternal membran, berarti dia ini ada membran luar, kemudian juga ada membran dalam. Di antara membran luar dan membran dalam terdapat intermembran space atau ruang antar membran, ya. Komponen utama yang dimiliki plastida ini yang pertama adalah tilakoid. Tilakoid ini merupakan satu kantong, ya, satu kantong. Dia sebagai tempat pigmen klorofil, itu tilakoid. Kemudian satu tumpukan tilakoid ini nanti kita sebut sebagai granum. Nah, jadi ini satu tumpuk tilakoid itu kita sebut sebagai granum. Jadi tumpukan tilakoid itu akan membentuk granum. Kemudian dia punya cairan dari plastida kita sebut sebagai stroma. Sama halnya dengan mitokondria tadi yang punya matriks, stroma pada plastida ini juga memiliki senyawa organik dan juga enzim. Dia ini juga memiliki DNA kloroplas atau tadi kita sebut sebagai DNA ekstranukleolar. Sehingga plastida juga bersifat semi otonom. Dia bisa mengatur organelnya atau dirinya sendiri. Nah, plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, ya. Plastida ada 3 jenis, itu berdasarkan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah kromoplas. Kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen selain warna hijau. Contohnya vicocyanin itu warna merah, fucoxanthin warna coklat, phycoerythrin warna merah, karoten itu warna jingga, xanthofil itu warna kuning. Karena banyak variasi warnanya, maka kromoplas ini biasanya banyak kita temukan pada bunga, kemudian pada buah-buah yang sudah matang, ya. Yang kedua ada leukoplas. Leukoplas itu plastida yang berwarna putih atau biasanya banyak yang menyebut plastida yang tidak berpigmen. Fungsinya untuk menyimpan amilum. Kalau menyimpan amilum kita sebut sebagai amiloplas. Ada yang menyimpan minyak, kita sebut sebagai elaioplas, dan ada yang menyimpan protein, kita sebut sebagai aleuroplas. Dan yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas yaitu plastida yang mengandung pigmen klorofil atau warna hijau. Klorofil di sini peka terhadap energi cahaya tampak. Panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer, ya. Nah, cahaya ini yang sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis, sehingga kloroplas di sini berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis.
Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini merupakan kantong besar yang fungsinya untuk menyimpan. Nah, kantong besar ini bagian luarnya dibatasi oleh selaput yang disebut sebagai tonoplas. Kalau vakuola pada sel tumbuhan ukurannya sangat besar ya. Sedangkan pada sel hewan itu ukurannya sangat kecil, atau bahkan biasanya ada orang yang mengatakan sel hewan itu tidak memiliki vakuola, padahal dia tetap punya vakuola tapi ukurannya sangat kecil ya. Vakuola ada dua jenis, ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil. Vakuola makanan ini berfungsi sebagai tempat pencernaan, penyimpanan, dan pengedaran makanan ya. Sedangkan vakuola kontraktil di sini disebut sebagai vakuola berdenyut karena dia berperan sebagai osmoregulator. Jadi dia itu mengatur kadar air di dalam sel dengan cara mengatur tekanan osmosis sel dengan memompa air yang berlebihan menuju keluar sel. Selanjutnya ada organel yang kita sebut sebagai sentrosom. Nah, sentrosom itu di dalamnya terdapat satu pasang sentriol, berarti jumlah sentriolnya ada 2. Tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nah, sentrosom di sini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Kalau kita lihat di sini, ternyata sentrosom tersusun dari protein yang kita sebut sebagai mikrotubul. Mikrotubulnya masing-masing jumlahnya 3 ya. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Makanya sitoskeleton ini kita sebut sebagai rangka sel ya, dia bisa mempertahankan bentuk sel. Nah, ternyata sitoskeleton ini tersusun dari 3 jenis protein berdasarkan ukurannya. Yang pertama di sini adalah ada tubulin dinner. Kalau tubulin dinner berarti di sini dia merupakan mikrotubula, yaitu berbentuk seperti batang lurus yang berongga. Kemudian ada yang namanya mikrofilamen. Kalau mikrofilamen ini terdiri dari filamen aktin, sedangkan yang terakhir ini adalah filamen intermediate. Kalau filamen intermediate atau filamen antara ini tersusun dari subunit protein disebut sebagai keratin. Dan ini terakhir ada yang namanya ribosom. Anak-anak, yang namanya ribosom itu ternyata tidak termasuk dalam organel. Nah, kalau tidak termasuk dalam organel, dia termasuk dalam apa? Ribosom ini merupakan supramolekul karena yang namanya ribosom ini tidak diselaputi oleh membran atau dia tidak memiliki selaput ya. Ribosom ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu subunit besar yang berwarna oranye ini dan ada subunit kecil ya. Nah, ribosom sendiri itu fungsi utamanya sebagai tempat sintesis protein ya. Ribosom ini ada ribosom bebas yang tersebar di dalam sitosol dan ada ribosom terikat tadi yang menempel pada RE kasar. Sedangkan dinding sel, dinding sel ini merupakan
bagian paraplasma sel, berarti bagian yang tidak hidup dari sebuah sel. Bahan penyusun dinding sel yang pertama ada selulosa. Selulosa ini terdiri dari glukosa yang membentuk rantai lurus panjang. Kedua ada hemiselulosa, merupakan campuran dari polimer dan banyak bercabang. Ada pektin, yaitu polisakarida yang bersifat lengket. Ada lignin atau zat kayu untuk mengeraskan dinding sel. Dan ada kitin yang berasal dari suberin dan lilin. Senyawanya mengandung lemak. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar dinding sel ya. Dinding sel itu lebih kuat daripada membran sel. Karena apa? Karena dia memiliki penyusun yang seperti tadi. Jadi bagian penyusun dinding sel itu bisa merata sampai ke seluruh dinding sel. Nah, bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan ini kita sebut sebagai noktah. Jadi noktah itu bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Kemudian noktah tersebut itu bisa berhubungan dengan noktah yang lain membentuk jalan yang kita sebut sebagai plasmodesmata, sehingga memungkinkan adanya interaksi antar sel ya. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya membran sel. Membran sel merupakan bagian terakhir dari protoplasma atau bagian yang hidup dari sel. Komponen utama dari membran sel ada 3, yaitu fosfolipid. Nah, jadi ada fosfolipid. Fosfolipid itu berasal dari fosfat dan juga lipid. Jumlahnya ada 2, makanya membran sel disebut sebagai lapisan fosfolipid bilayer. Fosfolipid yang terdiri dari 2 lapisan. Kemudian komponen yang kedua yaitu protein. Jadi yang berwarna biru ini adalah protein. Protein ada 2 jenis, yaitu protein perifer. Protein yang ada di tepi ini namanya protein perifer, dan ada protein integral. Kalau protein integral ini protein yang menembus 2 lapisan fosfolipid. Dan yang terakhir ada karbohidrat. Karbohidrat ini yang bercabang-cabang ini ya. Karbohidrat terutama glukosa, dia ada yang menempel pada protein. Kalau glukosa menempel pada protein, kita sebut sebagai glikoprotein ya. Ada juga glukosa yang menempel pada lemak atau lipid, maka kita sebut sebagai glikolipid. Nah, ini ya. Glukosa menempel pada lipid namanya adalah glikolipid. Membran sel sendiri ini kan terdiri dari 2 lapisan ya. Nah, maka dia ini bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Artinya apa? Artinya tidak semua zat itu bisa keluar dan bisa masuk secara bebas melalui membran sel. Karena seperti itu, maka fungsi sel di sini adalah mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel, kemudian sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, dan yang terakhir adalah sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Nah, berikut itu tadi adalah penjelasan Bu Silvi tentang struktur dan fungsi sel. Semoga kalian semuanya paham ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.